Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai anak didik Ibu ingin berterima kasih kepada Ibu atas perjuangan dan jasa-jasa Ibu yang telah Ibu berikan kepada kami. Dan di sini kami membawakan tulisan yang bertulisan Spanyol, yaitu Feliz cumpleaños y gracias por tu servicio, yang artinya selamat ulang tahun dan terima kasih atas jasa-jasa Ibu, tidak akan kami lupakan. Ya, segala sesuatu itu resiprokal. Kalau kita memberikan perhatian yang lebih, orang juga akan memperhatikan kita. Demikian juga kalau kita memberikan cinta, kita akan berbalas dengan cinta. Dan saya sekali lagi dalam pertemuan-pertemuan saya yang tidak banyak dengan Bu Iis, melihat bahwa model cara bagaimana Bu Iis membangun leadership kepemimpinan di sekolah itu berbeda dengan yang lain, karena mungkin Bu Iis mengedepankan mendidik dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian telah menonton channel Inspirasi Turning Point. Seperti biasa, channel ini akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni di bidangnya. Dan kali ini kita akan menghadirkan seorang tokoh di bidang pendidikan. Pertama kali saya mengenal beliau kira-kira 7 tahun lalu. Sepulang saya dari Amerika, dalam sebuah training yang waktu itu saya mengadakan sebuah training pengembangan diri. Dan yang menarik adalah kira-kira 1 atau 2 tahun kemudian saya berinteraksi dengan beliau untuk urusan sebuah pekerjaan. Dan kebetulan beliau adalah waktu itu kepala sekolah di sekolah tersebut. Satu waktu pada pertemuan tersebut saya izin ke belakang, izin mencari toilet untuk keperluan yang mendesak. Dan saya waktu itu agak sedikit kaget karena saya mendapati toilet di sekolah itu kualitas kebersihannya bagus. Nah, setelah itu saya kemudian ngobrol kepada yang bersangkutan, tamu kita kali ini, dan beliau menjawab bahwa inspirasi ini mungkin datang dari saya karena sebuah training yang waktu itu saya lakukan. Nah, pertemuan saya dengan beliau selalu membuat saya menjadi lebih merasa, oh ternyata ada ya pendidik yang memiliki kualitas hati yang baik, yang mendidik dengan hati, yang membuat orang-orang di sekitarnya, murid dan bawahannya itu mampu memberikan pelayanan yang tulus kepada lingkungan sekolah tersebut. Baik, kita berkenalan dengan tamu kita kali ini, spesial dari, ya masih dari kota Bandung sebetulnya, tapi beliau spesial datang untuk acara kita kali ini. Dan saya perkenalkan tamu kita, Ibu Dr. Anda Hajah Iis Sofia Robiah Adawiyah MPD. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi sudah mengundang saya. Alhamdulillah, Bu, udah ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Terakhir kira-kira 1 tahun lalu kita ketemu, Bu, ya. Belum lah, November lah. November. Iya, sebelum waktu itu Bu Iis pensiun dari jabatan kepala sekolah. Itu kepala sekolah MAN 1 Bandung. Iya, MAN 1 Bandung di Kabupaten Bandung. Di Ciparai dong. Di Ciparai, ya. Saya ingat kalau kita ke sekolah Ibu itu, saya datang 5 tahun lalu. Iya. Ya, saya datang 5 tahun lalu, kondisinya waktu itu toiletnya bersih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi karena mungkin Ibu baru menjabat waktu itu, kondisi pekarangannya masih gersang dalam tanda kutip. Tapi 5 tahun setelah Ibu menjabat, kira-kira mungkin lebih dari 5 tahun, itu ketika sekolah itu akan ditinggalkan, keadaannya luar biasa. Alhamdulillah. Hijau, bersih, disiplin, dan saya melihat anak-anaknya itu tubuh ceria. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Banyak kegiatan. Gitu. Alhamdulillah. Oke, Bu Iis,
ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita tanyakan selama podcast ini. Satu hal yang mungkin akan saya tanyakan adalah, apakah benar jalan hidup ibu ini memang sejak awal diniatkan untuk menjadi seorang guru? Oke, menarik pertanyaannya. Kalau ditanya benar tidaknya saya ingin jadi guru, sebetulnya awalnya sih bukan cita-cita awal, bukan cita-cita. Justru saat saya sekolah di SMA itu inginnya jadi arsitek. Wow, arsitek ya? Pengennya sekolah di ITB, jadi tidak ada ongkosnya karena Taman Sari dengan ITB kan dekat ya. Yeah. Rumah saya di Taman Di Taman Sari. Yeah. Tapi mungkin ini ditarik oleh takdir. Akhirnya saya menjadi pendidik. Tapi kalau dilihat dari turunan ya dari keluarga, memang rata-rata pendidik. Jadi akhirnya ini takdir baik ya, kata Pak Dedi ya. Takdir baik membawa saya menjadi pendidik, alhamdulillah. Kalau ibu punya cita-cita jadi arsitek, berarti ibu punya kemampuan menggambar dong? Atau setidaknya merasa saya ini punya sense of art yang baik? Mungkin kalau saya sih candaan sama saudara-saudara, makanya Iis itu bisa beberes di rumah karena dulu cita-citanya arsitek, nggak tahu itu guyonan atau apa. Yang pasti saya senang menata segala sesuatu ya. Apakah itu relate dengan arsitek, nggak tahu. Ya, biasanya arsitek itu kan bagiannya dia genuine dalam berpikir, tapi juga mungkin ada kemampuan dalam organisasi. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya ibu tuh jadi guru tidak sengaja. Iya, tidak sengaja, mungkin ya itu tadi ditarik oleh takdir Allah aja. Melamar ke UPI waktu itu? Iya, UIN. Jadi S1-nya saya di IAIN dulu. Oh, IAIN. Baru S2-nya Sunan Gunung Jati Bandung. IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah, baru S2-nya di UPI. Oh, di UPI, alhamdulillah. Dan saya dengar-dengar dulu waktu itu setelah S2 ibu dapat kesempatan pergi ke Australia. Iya, alhamdulillah itu tahun 2006 kalau tidak salah. Oh, 2006 ya. Jadi karena saat itu termasuk yang lulus duluan. Iya. Karena saya dikasih beasiswa dari Kementerian Agama, Kementerian Agama Pusat. Termasuk yang lulus duluan, hadiahnya itu dikasih kesempatan untuk belajar short course ya di Melbourne di La Trobe University. Sebentar sih, cuma 3 bulan. Oh, alhamdulillah. Setidaknya ada pernah merasakan kebabnya Australia. Fish and chip biasanya kalau di Australia yang terkenal. Tapi pas musim dingin, jadi kayak rasanya nggak banyak kemana-mana. Akhirnya di rumah. Iya, alhamdulillah. Nah, ya kita kembali pada satu hal yang biasa ditanyakan di Turning Point itu adalah terkait dengan orang itu kan kalau bergerak pasti ada motivasinya, Bu ya. Motivasinya mau motivasi karena misalkan ini pekerjaan saya, ini adalah bisnis saya atau apapun itu. Nah, Ibu melihat bahwa sebagai pendidik dalam perjalanan karir Ibu berapa puluh tahun, Bu? Sebagai pendidik? Dari tahun 85 ya? Dari tahun 85. 30-an mungkin ya? Sekitar 30 tahun sampai pensiun baru saja, Bu ya? Iya, bulan Oktober kemarin. Bulan Oktober kemarin 2023. Ibu menjalani karir yang panjang itu, niat itu apa? Atau apakah sekedar, ini pekerjaan saya, atau Ibu punya motivasi lain? Kalau di pekerjaan mungkin karena akhirnya saya terjun di dunia pendidikan, tentu saja sesuai dengan poin-poin yang ada di pendidikan. Ada bahasa yang sering disampaikan oleh teman-teman pendidik itu mencerdaskan bangsa, itu betul-betul saya melihatnya, oh iya, kalau sebagai pendidik ya tugas dan tanggung jawabnya mencerdaskan generasi bangsa gitu. Walaupun itu sekedar di luar sana menjadi hanya sekedar jargon atau kata-kata lucu lah dianggap saya mencerdaskan bangsa dulu gitu kan kalau mau ngajar seperti itu. Tapi buat saya itu justru menjadi motivasi saya untuk
ya kita sebagai saat itu sebagai generasi penerus bangsa ya harus juga bisa mencetak generasi-generasi selanjutnya. Jadi Ibu selalu Seperti itu. dengan motivasi. Iya, itu, iya. Kalau motivasi keagamaan ada? Tentu saja, Iya. karena memang di Islam juga kan pendidikan itu kan sangat penting untuk meraih masa depan akhirat yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah. Ibu, selama Ibu menjadi pendidik hampir 30 tahun lamanya, Iya. ada nggak hal yang menurut Ibu itu menyebabkan Ibu itu menjadi semakin bersemangat saya itu untuk katakanlah memberikan hal positif kepada orang lain? Iya. Ada nggak kasus-kasus tertentu yang dilakukan Ibu tuh, oh kalau gitu saya tuh harus lebih bersemangat lagi, orang lain aja seperti ini, mengapa saya tidak, misalnya di aspek tertentu? Di pendidikan ya. Bahwa manusia itu dilahirkan seperti kertas putih. Kertas putih ya. Artinya ada kalau tidak diurus atau dikelola atau tidak diberikan warna-warna yang baik, kertas putih itu mungkin tidak akan menjadi indah. Nah, itu saya mengartikan pendidikan itu. Ada kertas putih di sana, lalu kita memberikan nilai-nilai pendidikan menjadi berwarna dan menjadi sesuatu yang indah, diartikan sebagai generasi penerus bangsa yang memang berkualitas bagus. Gitu. Kalau saya memandangnya seperti itu, di pendidikan. Entah benar atau enggak. ini menurut saya aja. Jadi Ibu ibaratkan mendidik itu seperti memberikan warna kepada kertas putih yang tidak begitu, tinggal variasinya apa nilainya, apa warnanya mau kuning, merah dan sebagainya. Dan kalau udah jadi kan lebih indah. Misalkan mau menggambar bunga dengan warna-warni kan lebih indah, tidak hanya sekedar hitam gitu saja. Nah itu menurut saya melalui pendidikan. Iya, karena memang kualitas setiap manusia berbeda ya. Iya, betul. Yang masuk katakanlah di sekolah yang dikelola orangnya beda-beda. Iya. Orangnya beda-beda, karakternya beda-beda, tingkat latar belakangnya berbeda. Betul. Sangat berpengaruh. Iya. Ketika Ibu berapa tahun boleh tahu Ibu menjadi kepala sekolah? 7 tahun di Man 1 Bandung itu 7 tahun. Sebelumnya di swasta di Madrasah Aliyah Bina Insan oleh Al-Mawahib di Gatan. Iya. Yang saya dirikan. Oh, Ibu dirikan sendiri? Oh, luar biasa. Saya dirikan sendiri. Jadi sekolah yang madrasah itu fokusnya ke mana Bu ya? Yang swasta itu keagamaan. Madrasah Aliyah juga, ya, tapi berbasis pondok pesantren. Jadi boarding gitu. Iya, ada boarding schoolnya, pondok pesantren. Al-Mawahib itu nama belakang. Nama ayah. Nama ayah jadi dijadikan nama pondok pesantren. Oh, subhanallah. Luar biasa. Saya ingin tahu Bu, sebagai seorang kadang-kadang leader di dunia pendidikan, ketika Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mengalami hal-hal yang menyebabkan Ibu katakanlah terniu secara nurani? Misalkan mendapati ada orang tua yang kesulitan untuk membayar biaya pendidikannya, sementara sekolah juga tidak memiliki kewenangan lebih untuk bisa menutup itu. Gitu. Pernah dihadapkan situasi seperti itu? Sering sekali sih. Oh, sering. Satu saat ada masih dalam proses penerimaan siswa baru, biasa di awal tahun pelajaran, datang sepasang orang tua lah, bapak ibunya serta anaknya. Beliau menemui saya, menyampaikan bahwa anaknya ingin sekolah di
Man 1 Bandung saat itu menyampaikan keterbatasan dalam ekonomi, tapi anaknya hafal 30 juz. Oh, subhanallah. Entah siapa yang menunjukkan suruh menemui saya, katanya kalau silahkan temui dengan kepala madrasahnya. Insya Allah kalau ibu mah senang banget sama orang-orang yang hafal Quran. Alhamdulillah. Saya saat itu juga menjawab, ibu, bapak jangan khawatir, anak ibu, bapak insya Allah diterima dan gratis. 3 tahun sampai lulus. Alhamdulillah sekarang sudah kuliah. Kalau tidak salah di Jakarta atau di mana? Nah itu yang pengalaman betapa masyarakat itu ingin sekolah menyekolahkan anaknya di lembaga kami, entah apa. Tapi yang pasti ya saya juga merasa bangga bahwa masyarakat di sekitar sana itu berlomba-lomba ingin masuk ke Man 1 Bandung. Betul. Dan saya dengar cerita katanya sebelumnya tidak seramai itu. Karena prosesnya itu diseleksinya betul bertahap. Termasuk juga psikotesnya. Alhamdulillah. Psikotesnya memakai Bapak Pak Dedi. Iya, alhamdulillah. Iya. Saya lihat memang kalau isu terkait dengan ekonomi menjadi memang isu yang kuat ya di dunia pendidikan, terutama memang kalau kita perhatikan kan lingkungan sekolah tempat ibu dulu menjadi pimpinan di situ kan banyak yang dari jauh-jauh ada yang ke sekolah di pegunungan. Tidak semuanya semudah di perkotaan. Betul. Dan memang pasti tantangannya sangat beragam. Tapi yang saya lihat, ya ini studi yang saya lihat dan saya pelajari dari Facebook ibu. Banyak siswa-siswa dari Man 1 itu yang berprestasi. Iya, alhamdulillah. Yang memiliki mereka berhasil mengaktualisasikan diri, punya motivasi untuk terus maju gitu. Terus maju. Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kita bicara tentang hal yang mungkin yang agak kurang mengenakan ketika ibu harus beberapa kali atau mungkin sering kali bertemu dengan orang tua dan ekonominya. Ibu pernah nggak ketemu orang tua yang menyampaikan rasa terima kasih karena anaknya itu berubah sikapnya setelah pendidikan selama di Man 1? Lebih banyak kayaknya. Alhamdulillah. Lebih banyak. Ya, saya melihat dari awal pertama kali saya masuk ke sana yang mendaftar kan sebelumnya tanpa seleksi. Betul. Setelah itu entah kenapa yang daftar ke sana melebihi kuota yang kita terima, akhirnya kita adakan seleksi. Dan itu menurut saya itu menandakan bahwa masyarakat sudah sangat percaya dengan kita, dengan mungkin sistem pendidikannya atau apanya. Dan yang mereka sampaikan itu rata-rata terima kasih karena sudah bisa mendisiplinkan. Mendisiplinkan putra-putrinya, termasuk juga dalam hal kecil ya, menurut saya hal kecil, tapi ini juga inspirasi dari Pak Dedi dalam hal membuang sampah. Betul. Saya sampai diajari oleh anaknya bagaimana membuang sampah yang baik atau bagaimana mengelola sampah yang baik. Itu sering disampaikan oleh orang tua. Jadi ilmu-ilmu mengelola sampah itu katanya disampaikan oleh anak saya. Sampai ada orang tua yang memberi hadiah saya berupa bunga anggrek untuk dipelihara. Jadi saya bilang itu mah bukan hadiah, itu mah tugas. Jadi banyak orang tua yang merasa mereka itu kemudian diajari oleh anak-anak mereka yang sekolah di tentang disiplin, tentang kedisiplinan dan membuang sampah. Dan itu disampaikan rata-rata, Ibu terima kasih alhamdulillah nuhun katanya anak saya sekarang
disiplin dalam waktu, disiplin termasuk juga dalam beribadah mungkin. Ketika mendengarkan azan biasa nama nyantai, sekarang mah alhamdulillah langsung. Itu hal yang Ya. paling membahagiakan seorang Iya pendidik. betul, sangat menyenangkan dan membahagiakan ya alhamdulillah. Mengubah tradisi yang sebelumnya mungkin mereka biasa-biasa Iya. saja atau bahkan mohon maaf Betul. tidak terlalu disiplin, tidak terlalu memperhatikan bagaimana membuang Iya, sampah, betul. tidak terlalu memperhatikan katakanlah bagaimana bersikap Iya. kepada orang yang tua atau kepada guru. Mereka Betul. jadi sangat Betul pada baik disiplin. sikap. Bahkan yang lucu lagi, masa saya katanya nyimpan sendal aja dikritik sama anak saya. Emang kenapa Bu? Ini kalau di sekolah mah katanya. Ini nyimpen sendal, kalau mau nyimpen sendal ke masjid seperti ini. Jadi diarahkan jangan keluar gitu kan. Itu sampai segitunya anak saya katanya. Ya alhamdulillah, tapi saya prinsipnya kan dari hal-hal kecil justru ya Pak Didik, dari hal-hal kecil kita menanamkan kebiasaan, insya Allah hal-hal yang besarnya juga insya Allah bisa disiplin juga. Pemirsa, menarik apa yang dikatakan oleh Bu Iis ini, karena saya tahu data kepribadian Bu Iis. Jadi Bu Iis itu bukan karakter leader yang sangat tegas, tapi menurut saya dia adalah seorang transformative leader, leader yang seringkali ingin membicarakan masalah itu bersama dengan orang-orang yang berkepentingan. Jadi tidak top down. Tahu rahasianya, Iya. tahu rahasia saya. Jadi saya punya kesimpulan, bisa jadi kalau Bu Is bisa mendisiplinkan anak-anak didik Iya. itu, membuat mereka terlihat memiliki adab yang lebih baik, disiplin terkait dengan pengelolaan sampah, disiplin terkait dengan waktu mereka masuk. Padahal tadi rumahnya itu ada yang Iya, betul. dari jauh kan, dari Betul. gunung, dari kampung dan sebagainya. Saya meyakini resepnya bukan karena Bu Is itu tegas, apalagi galak. Saya meyakini kayaknya resepnya itu karena Bu Is mencoba mengajak mereka dialog, Iya. mencoba dekat dengan mereka, memberikan intimasi, kehangatan ketika berkomunikasi. Seperti itu mungkin. Ya. Menurut mereka, saya tegas. Tegas, tapi bukan berarti Iya. galak kan? Saya bilang tegas atau galak? Enggak Bu, Ibu enggak galak katanya. Mereka menyimpulkan saya tegas. Memang itu di pendidikan menurut saya ketegasan itu perlu karena untuk menanamkan disiplin, bukan berarti galak. Tapi yang selalu saya sampaikan ke anak-anak ataupun ke guru-guru, saya di sana diposisikan sebagai pemimpin oleh pemerintah lah istilahnya. Tugas saya sebagai kepala. Tapi saya selalu menyampaikan saya tidak memosisikan diri sebagai pemimpin di sana. Sebagai apa? Tapi saya selalu memosisikan diri sebagai orang tua. Ketika saya diangkat sebagai pemimpin dimanapun saya berada, saya selalu menyampaikan itu. Saya bukan apa istilahnya? Saya bukan atasan, karena atasan itu pasti ada bawahan. Tapi saya orang tua. Kebetulan karena saya perempuan, saya berarti seorang ibu. Bagaimana kita tahu bagaimana seorang ibu kepada anaknya? Kalau salah, kalau ngambek sekalipun bukan berarti benci kan Pak Dedi? Pak Dedi juga sama ibunya mungkin pernah dimarahin bukan berarti benci. Nah itulah saya alhamdulillah di sekolah di mana di lembaga apapun atau di organisasi apapun selalu saya memosisikan diri sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Iya, ketika guyonnya ke guru-guru, ketika orang tua marah, kalau melawan itu dosa, saya bilang. Jadi mereka takut dosa, akhirnya nurut kan. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu pendidik yang pertama, ya. Madrasah pertama. Ya. Iya. Jadi itu yang bikin saya nyaman juga. Mudah-mudahan mereka juga merasa nyaman karena ketika kita marah sekalipun bukan marah karena benci, tapi karena memang sayang, gitu. Termasuk ke anak-anak. Jadi marah untuk kebaikan. Iya. Membuat orang menjadi disiplin itu nggak mudah. Iya. Dan ibu, menurut saya menerapkan kedisiplinan, konsep-konsep
modern dalam pendidikan di tempat yang juga tidak mudah untuk ibu lakukan dengan masyarakat yang katakanlah dengan latar belakang murid dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat berbeda-beda. Yang tadi letaknya juga ada di gunung. Tapi mereka masuk 6.45 kan? Jadi 6.30 itu mereka sudah siap di sekolah. 6.45 itu harus sudah duduk di kelas, mulai berdoa. Jadi bayangkan mereka bangun jam berapa? Kalau pernah survei nggak di antara murid-murid ibu yang paling subuh tuh perginya jam berapa sih dari rumah? Ada beberapa anak yang akhirnya di akhir pendidikannya kelas 12 itu selalu mendapatkan hadiah. Karena dia konsisten datangnya paling awal. Paling awal itu anak yang datang itu setengah jam 6.15. 6.15 sudah di sana, bahkan ada yang jam 6. Oh, jam 6. Itu rumahnya di daerah Banjaran. Berapa kilometer kira-kira? Jauh dong, Banjaran lumayan dengan kondisi yang macet segala macam, pakai angkot dan sebagainya. Bayangkan mereka berangkat dari rumah jam sudah subuh, sesudah sholat subuh. Sudah sholat subuh. Dan itu mereka ya datang ke sekolah itu ya tidak merasa keberatan. Karena mungkin melihat saya juga berangkat dari rumah di daerah Kopong ke sana itu setelah sholat subuh. Cuma bedanya mungkin kalau anak-anak pakai umum, saya kan pakai mobil sendiri gitu kan, jadi lebih bagus anak saya datang dia jam 6.15 itu dari jarak yang seperti itu. Jadi mereka itu melihat pemimpinnya mungkin. Karena pemimpinnya ini ngajak kita berubah, harus mendisiplinkan diri dalam banyak hal, mengelola sampah dengan baik, terus juga menerapkan adab dalam keseharian. Dan mereka lihat juga mungkin ibunya juga seperti itu, berjuang untuk bisa memenuhi semua ketentuan yang memang dibuat untuk kepentingan bersama. Nah, yang selalu saya sampaikan juga ke teman-teman guru, cerita masa lalu ketika saya jadi guru, saya itu paling tidak mau didahului oleh kepala madrasah ketika jadi guru. Jadi kalau kepala madrasah misalkan datangnya jam 6:30, saya harus lebih pagi lagi. Karena saya nggak mau didahului oleh kepala madrasah datang. Oh begitu? Ya, ketika saya jadi kepala madrasah, saya paling tidak mau didahului oleh guru. Jadi udah menerapkan prinsip sendiri ya? Iya. Jadi nggak mau gengsi gitu kalau Pak Dedi kalau kedahuluan orang lain. Jadi ada anak yang lebih dulu dari saya kan jam 6.15 lah sama. Terus ada anak yang datang jam 6, ya itu saya kasih reward. Karena kamu sudah mengalahkan ibu dalam berdisiplin. Jadi selalu ada di akhir tahun itu di tasyakur kelulusan selalu saja ada yang mendapatkan hadiah karena dia konsisten datang lebih dulu dari saya. Berapa orang kira-kira yang biasanya waktunya? Selalu yang saya pilih yang paling ini selalu satu orang sih. Walaupun ada beberapa setelah dia datang masih jauh deket waktu masuk kan 6.45, tapi masih 6:30 kan, tapi dia udah yang satu itu mengalahkan yang lain. Jadi saya kasih hadiah di akhir tahun. Luar biasa. Bisa dibayangkan kan kedekatan seorang pemimpin pendidikan atau kepala sekolah dengan guru-gurunya, dengan anak muridnya seperti itu. Kan memang yang susah dari kita tuh contoh ya. Kalau jargon mudah, gampang dibuat. Membicarakan mudah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang ibu tadi bicara tentang kedisiplinan sudah membuat orang terlihat lebih beradab, alhamdulillah, sehingga banyak orang tua berterima kasih. Tapi satu hal lagi menurut saya yang berbeda dari yang gaya kepemimpinan ibu dan kebetulan ketangkep di data kita itu tentang kreativitas. Terlihat sekali kreativitasnya itu ya, misalkan saya datang ke sana, saya duduk di atas
kursi yang berasal dari recycle dulu dari recycle atau pot bunganya terlihat berwarna-warni diambil dari bekas minuman air mineral dan sebagainya. Jadi saya lihat ini ibu mencoba selalu menempatkan pendidikan itu memang selalu butuh kreativitas dan memang terbukti Bu ya, beberapa kali siswa-siswa ibu itu sampai pentas di pentas nasional betul. Sampai ke TV juga Metro ya, ke Metro TV. Oke, kita lanjut ke topik lain. Ini menarik itu adalah salah satunya ibu tadi katakan, saya memang sejak ketika saya menjadi guru saya paling anti kalau kepala sekolah saya lebih dahulu datang. Jadi saya harus berusaha menjadi yang pertama. Demikian juga ketika saya jadi kepala sekolah, saya paling anti kalau guru-guru datang lebih dulu awal. Yang penting saya lebih dulu gitu. Dan itu kan sebuah prinsip yang pasti didapat berdasarkan motivasi yang kuat untuk ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, apakah ibu punya pesan yang ibu bisa ibu berikan kepada pendidik-pendidik yang akan datang, jadi future educators yang ada di Indonesia ini, sebetulnya apa yang harus mereka contoh dari ibu setidaknya gitu? Satu kata sih sebetulnya dan sering sekali disampaikan oleh para kiai atau para ustadz atau guru atau siapapun juga, bahwa melaksanakan sesuatu itu harus dengan ikhlas. Itu aja yang saya hanya mungkin kita mengartikan ikhlas itu seperti apa. Tidak hanya sekedar ikhlas itu tanpa bayaran, tanpa apa, tapi menurut saya tidak hanya seperti itu. Ikhlas itu ya kreatif. Ikhlas itu berinovasi. Ikhlas itu bekerja saja, mengalir gitu, tanpa harus siapa yang memantau atau siapa yang memeriksa atau siapa yang melihat kita. Menurut saya itu, jadi ya kerja aja, insya Allah akan ada hasilnya. Betul. Saya merasakan betul, justru merasakan setelah di MAN 1 Bandung sekian tahun, baru merasakan mungkin menurut saya ini mungkin yang namanya ikhlas itu gitu. Jadi ya bekerja aja, tidak tahu apakah mau dapat pujian atau dapat reward atau dapat penghargaan, enggak. Kita dengan guru-guru kita semua bekerja, alhamdulillah dalam hal kecil, menurut saya hal kecil pengelolaan sampah, akhirnya lembaga kita mendapatkan penghargaan nasional. Padahal hanya dari mengelola sampah. Itu menurut saya sederhana. Tapi banyak orang yang belajar ke MAN 1 Bandung dan mengatakan sulit katanya mengelola sampah. Tapi di kami ya alhamdulillah. Nah seperti itu, mungkin ikhlas tidak hanya sekedar diam, tapi ikhlas justru bergerak, ikhlas itu berinovasi, ikhlas itu kreatif. Tuh pesannya tuh calon-calon guru atau guru-guru muda, ikhlas itu bukan hanya masalah hati kita dengan Sang Pencipta, tapi kalau kita bekerja ikhlas, kita juga harus bekerja kreatif, inovatif, selalu ingin berusaha yang terbaik yang kita persembahkan untuk murid-murid kita dan sebagainya. Saya tadi banyak bercerita tentang pengalaman Bu Iis sebagai kepala sekolah di MAN 1 Bandung, dan tadi sudah selesai dari cerita kita bisa menangkap bagaimana Bu Iis itu dekat dengan murid-muridnya, dengan guru-guru, karena ibu menempatkan posisi ibu di sana sebagai seorang ibu, sebagai orang tua yang tadi kalau marah ya itu karena cinta.
kalau ibu itu tersenyum itu dengan cintanya juga. Jadi memang itu satu hal yang menarik. Nah, saya akan memberikan kepada pemirsa cuplikan video pada akhir masa ketika Bu Iis itu dilepas oleh guru-guru dan juga oleh anak-anak didiknya di MAN 1 Bandung setelah 7 tahun menjadi kepala sekolah di sana. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa menyimak bagaimana dekat dan ikhlasnya anak-anak didik itu melihat dan mendengar sekali lagi suara terakhir dari ibunya di MAN 1 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai anak didik ibu ingin berterima kasih kepada ibu atas perjuangan dan jasa-jasa ibu yang telah ibu berikan kepada kami. Dan di sini kami membawakan tulisan yang bertulisan Spanyol yaitu Feliz cumpleaños y gracias por tu servicio, yang artinya selamat ulang tahun dan terima kasih atas jasa-jasa ibu tidak akan kami lupakan. Dan kami akan selalu mengenangnya yang telah membawa nama harum sekolah ini dengan bergelar di ulangan tingkat nasional. Dan di sini ada sedikit kenang-kenangan dari kami untuk ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ucapan selamat ini juga didukung oleh alumni MAN 1 Bandung yang berada di belakang. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya pada hari ini. Luar biasa ya Bu. Memang inilah sebetulnya ungkapan hati mungkin murid-murid ibu. Ya segala sesuatu itu resiprokal. Kalau kita memberikan perhatian yang lebih, orang juga akan memperhatikan kita. Demikian juga kalau kita memberikan cinta, kita akan membalas dengan cinta. Dan saya sekali lagi dalam pertemuan-pertemuan saya yang tidak banyak dengan Bu Iis melihat bahwa model cara bagaimana Bu Iis membangun leadership kepemimpinan di sekolah itu berbeda dengan yang lain karena mungkin Bu Iis mengedepankan mendidik dengan hati, mendidik sebagai seorang ibu di tengah-tengah komunitas sekolah tersebut. Terima kasih Bu Iis sudah hadir dan sama-sama Pak Didi, maaf. Jadi
nangis. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mudah-mudahan ada banyak pendidik-pendidik lain yang bisa mencontoh bagaimana mendidik dengan hati seperti yang Ibu lakukan. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan, rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi.